Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi abiyil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setiap manusia tentunya ingin menjadi orang yang kaya. Ketika kita menjadi orang yang kaya, tentunya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kita bisa membantu sesama manusia, kita bisa memberikan bantuan kepada orang lain, kita bisa apa saja, yang jelas manakala kita memiliki kekayaan yang banyak, insya Allah sangat bermanfaat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Selasa 9 Maret 2021, saya akan mengetengahkan tausiah dengan judul 3 langkah menjadi cepat kaya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Setidaknya ada 3 langkah membuat seseorang menjadi kaya. Yang pertama adalah sedekah. Sedekah adalah sebuah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu sodakoh, yang artinya pemberian atau memberi kepada orang lain dengan tujuan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, pemberian tidak harus berupa uang, karena pemberiannya bisa dalam bentuk jasa, barang, dan bahkan ada hadis yang mengatakan bahwa sebuah senyum kepada orang lain juga termasuk sedekah. Kenapa sedekah bisa menjadikan cepat kaya? Karena dengan sedekah bisa memberikan keberkahan pada harta, karena sesungguhnya harta yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurang. Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti orang yang senantiasa sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di surat As-Sabbah ayat 39, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah tahajud. Tahajud adalah salah satu salat yang memiliki keutamaan yang besar. Salat ini sangat dianjurkan dilakukan setiap malam secara rutin. Dengan tata cara dan niat yang benar, niscaya akan mendapat ketenangan setelah melakukan salat ini. Dan di waktu sepertiga malam, inilah waktu yang mujarab untuk berdoa. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 79, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafitalaka ngasa ayyam ataka rabbuka maqam mahmuda." Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Kalau kita terbiasa sudah merutinkan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan, maka kita akan mendapatkan 3 hal keutamaan, yaitu ketika kita berdoa, doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, baik itu
sadar atau enggak sadar, sengaja atau enggak sengaja, maka Allah akan mengampuninya walaupun dosa kita sebesar lautan bahkan lebih. Dan yang ketiga, Allah akan memberikan kedudukan yang sangat mulia. Allah akan mengangkat ke tempat yang terpuji. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha juga termasuk salah satu sholat sunnah, dengan waktu pengerjaan pada saat matahari telah naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya matahari hingga masuk waktu zuhur. Dalam bahasa Indonesia, duha artinya menjelang tengah hari. Dengan minimal pelaksanaannya 2 rakaat, namun boleh 4 rakaat, 6 atau 8 rakaat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hamzah Al-Ghatafani yang artinya Nabi Muhammad bersabda, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sholatlah kalian padaku 4 rakaat di permulaan siang waktu duha, akan kucukupkan bagimu kebutuhan hingga sore harinya. Sehingga ketika kita sehabis sholat duha, kita berdoa, di antaranya adalah Allahumma in kana rizki fis sama'i fa'anghilhu wa in kana fil ardi fahrijhu wa in kana mushiran fahirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana bangidan faqribhu. Ya Allah, jika rezeki itu datangnya dari langit, maka turunkanlah. Jika rezeki itu datangnya dari bumi, maka keluarkanlah. Jika rezeki itu susah, maka mudahkanlah. Jika rezeki itu kotor, bersihkanlah. Dan jika rezeki itu jauh, maka dekatkanlah. Sehingga manakala kita sudah merutinkan sholat duha, maka Allah akan memberikan yaitu kecukupan dalam rezeki. Ketika kita sholat 2 rakaat, kita dicatat sebagai orang yang tidak lupa untuk sedekah terhadap 360 ruas dalam tubuh kita. Ketika kita tambah 2 rakaat, kita dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Dan ketika kita nambah 2 rakaat lagi, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya pada hari itu. Dan ketika kita nambah 2 rakaat lagi, maka kita dicatat sebagai calon penghuni surga. Itulah 3 langkah agar kita menjadi kaya raya. Sehingga manakala kita mampu dan beristiqomah di dalam melaksanakan 3 hal tersebut di atas, insya Allah kita akan menjadi orang yang kaya raya. Dan kita berharap, bermohon, bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah edisi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku liqauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.